luar jalur dan batas kebenaran yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Dan Rasulullah SAW pernah memperingatkan dalam sebuah hadis yang lain. Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah SAW, mereka yang memukul-mukul pipinya atau merobek kantong bajunya dan berdoa atau memanggil dengan panggilan dan doa-doa jahiliyah. Kapan kebiasaannya dilakukan? Ketika ada salah seorang dari keluarganya yang wafat atau meninggal. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang istilahnya histeris, sebagai orang yang ditinggal, ya kan? Dan dia tidak mengingat kalau dirinya adalah sebagai seorang muslim yang seharusnya tahu bahwasanya dia diperintahkan untuk bersabar, dan ini adalah merupakan sebuah musibah yang datang, yang dengan kesabarannya tersebut dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun harus tahu bahwasanya kematian pun akan menjemput di dirinya. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan kepada para hambanya ketika menghadapi salah seorang dari anggota keluarganya yang meninggal atau wafat, untuk bersabar, menghadapinya dengan penuh ketabahan. Dan Rasulullah mengatakan, la tad'u illa khairan, dan janganlah kalian ketika itu berdoa kecuali dengan kebaikan, dan tidak berkata-kata kecuali dengan perkataan yang baik. Walaupun mungkin kita melihat sang mayit meninggal atau wafat dalam keadaan su'ul khatimah, tapi kita tidak tahu perkaranya, karena setelah meninggal perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih seorang muslim, ya kan? Dan mungkin ketika hidupnya kita mengenal dia terjerumus atau banyak bergelimang dengan perbuatan dosa, tapi dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, dosa-dosa besar belum mengeluarkan seorang muslim dari batas keislaman kecuali perbuatan syirik. Dan syirik pun kalau misalnya, ya kan, dia sempat bertobat di masa hidupnya, masih ada kesempatan, pintu pengampunan Allah masih terbuka. Walaupun mungkin si mayitnya adalah orang jelek, tapi kita tidak bisa, ya kan, mengucapkan kata-kata yang tidak baik dalam artian ini sih, ya kan, insya Allah hidup di kuburannya isinya adab tok, ya kan, atau ini orang ini ya udah langsung nggak pakai apa-apa masuk neraka langsung ini, ya kan. Tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Tapi kita dianjurkan untuk tidak berkata-kata, mengucapkan perkataan kecuali dengan yang baik, dan mendoakannya dengan kebaikan, dan memohonkan ampun kepada orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW, maksud dari perkataan bersedih di sini, Rasulullah SAW bukan berarti tidak boleh bersedih ketika seorang mendapatkan musibah atau tertimpa musibah. Karena Rasulullah pun bersedih ketika salah seorang dari anggota keluarganya wafat. Di antaranya ketika anak beliau yang bernama Ibrahim, yang ketika itu masih kecil, baru mulai tumbuh. Kemudian Allah ambil anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu pun Rasulullah SAW bersedih, ya kan, dan bahkan sampai meneteskan air mata. Tapi kesedihan dalam batas-batas yang wajar. Bukan jurit-jurit terus ngelemparin piring, wah ya kan, ngosek-ngosek di jalan, rambutnya di acak-acak dan lain sebagainya. Ini sudah merupakan perbuatan yang melampaui batas. Rasulullah bersedih, tapi dalam batas kesedihan yang wajar. Seperti Rasulullah sabdakan dalam hadisnya, innal aina la tadma, ketika menghadapi anaknya meninggal ini. Sungguhnya mata kita meneteskan air mata, ya kan? Wa innal qalba la yahzan,
ya kan? Sungguhnya hati ini bersedih, ya kan? Karena berpisah, ya kan, dengan salah satu dari anggota keluarga yang dia dengan cintai. Tapi sekali lagi dalam batas-batas yang wajar, seperti itu. Dan kita ingat ayat Rasulullah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ya kan? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan, ya kan? Baik dari kekurangan, ya kan, buah-buahan, makanan. Tetapi dalam ujian-ujian ini Allah ingin melihat siapakah orang-orang yang akan mendapatkan kabar berita baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran dia, melimpahlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bisa dimasukkan ke dalam surganya karena kesabaran yang bisa menguasai dirinya. Dan dalam hadis, ya kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita ketika malaikat maut mengambil nyawa salah seorang dari hambanya, ya kan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat tersebut, "Hal qabattum zamrata qalbi 'abdi?" Ini khususnya ketika dalam hubungannya mungkin seorang orang tua yang anaknya meninggal, ya. Sebuah pahala yang besar di hadapan Allah. Memang ini sebuah musibah, ujian, tapi di belakang itu Allah menyiapkan pahala yang sangat besar bagi hamba tersebut, karena Allah melihat bagaimana kesabaran hamba tersebut, ya kan? Apakah engkau telah mengambil dan mencabut nyawa, ya kan, permata hati salah seorang dari hambaku? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat tersebut, "Iya, wahai Tuhanku." "Madza qala 'abdi?" Apa yang diucapkan oleh hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengucapkan kecuali al-istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian ada tambahannya, "Allah ma'jurni fi musibati wa khlufni khairan minha." Ya kan? Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Tidak mengucapkan hamba tersebut kecuali "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya, "Ibnu li'abdi fil jannati baitan yusamma baitul hamd." Atas kesabaran dia, bangunkanlah di surga rumah untuknya yang dinamakan sebagai rumah al-hamd, rumah pujian. Ya kan? Atas kesabaran dia dalam menghadapi ujian, dan ketika ujian tersebut datang menghampirinya, dia tidak ingat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang menghadapi ujian ini, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengingat bagaimana kematian menjemput Rasulullah SAW, dan bagaimana dulu para sahabatnya bertakziah dan bersabar ketika meninggalnya Rasulullah SAW sebagai orang terbaik dan termulia di dunia ini. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man asaba musibati falyu'azzibi." Barang siapa yang mendapatkan musibah atau musibah menimpanya, ya kan, maka ingatlah dia untuk bertakziah kepadaku. Artinya